Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Hoirul Rabbani. NIM saya 1040123004440. Mahasiswa program studi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi terkait laporan kerja praktik saya yang dilaksanakan di Badan Pengusahaan Batam atau yang biasa dikenal dengan BP Batam, tepatnya di unit organisasi kepatuhan dan manajemen risiko. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sekilas profil instansi tempat saya melakukan kerja praktik. BP Batam adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab mengelola kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone Batam. BP Batam sendiri memiliki kewenangan yang cukup luas, mulai dari pengelolaan lahan, pelabuhan, dan bandara, hingga pemberian izin usaha dan investasi di wilayah Batam. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui iklim investasi yang kompetitif. Kemudian visinya sendiri adalah memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Indonesia maju sekaligus menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi terkemuka di Asia Pasifik. Karena skala pengelolaannya aset negara dan kemitraannya yang besar, baik dengan swasta maupun investor asing, BP Batam menghadapi exposure risiko yang kompleks, termasuk risiko terkait fraud dan kemitraan. Inilah konteks yang melatar belakangi laporan kerja praktik saya yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kerja praktik saya dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 bulan dari tanggal 29 Juni sampai 7 Agustus 2026 di bawah bimbingan Bapak Laili Dimyati selaku Kasubag Bagian Manajemen Risiko. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, slide ini menampilkan judul laporan kerja praktik saya, yaitu penyusunan Risk Register 2026 dengan pendekatan fault tree analysis, dimensi risiko korupsi dan kemitraan di Biro Organisasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BP Batam. Judul ini mencerminkan 3 hal utama. Pertama, output yang saya kerjakan yaitu risk register pada tahun 2026. Kemudian metode yang analisis yang saya gunakan yaitu FTA atau fault tree analysis. Dan yang ketiga adalah fokus ruang lingkup resiko yang saya kerjakan, yaitu pada dimensi resiko kemitraan dan korupsi. Kemudian latar belakang saya menjelaskan bahwa sebagai pengelola kawasan Free Trade Zone dengan exposure resiko yang kompleks, BP Batam melalui Biro Organisasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko memiliki mandat untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, mendukung SAKIP, serta menjalankan agenda reformasi birokrasi. Kemudian salah satu instrumen kunci dalam pelaksanaan SPIP sendiri adalah Risk Register, dokumen yang memuat identifikasi, analisis, dan rencana mitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja utama atau IKU. Untuk penyusunnya secara sistematis saya menggunakan pendekatan fault tree analysis, yaitu metode deduktif top-down yang menguraikan suatu risiko menjadi rangkaian penyebab yang saling berhubungan. Dari latar belakang tersebut saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana proses identifikasi risiko korupsi dan kemitraan pada 7 IKU dalam dokumen Perkin. Kemudian bagaimana penerapan metode fault tree analysis untuk menelusuri akar penyebab kedua risiko tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana hasil penilaian risiko inherent serta residualnya dituangkan ke dalam risk register. Tujuan khusus dari kerja praktik ini ada 3,
Yang pertama adalah mendeskripsikan proses identifikasi risiko korupsi dan kemitraan berdasarkan 7 indikator kinerja utama pada Peraturan Kinerja BP Batam 2026. Kemudian menerapkan metode FTA untuk menelusuri akar penyebab risiko dan menyajikan hasil penilaian risiko inherent residual dalam bentuk risk register yang terstruktur. Kemudian dari sisi manfaatnya, kerja praktik ini memberikan nilai bagi 3 pihak. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian BP Batam itu sendiri, dan pihak kampus. Bagi saya sebagai mahasiswa ini menjadi pengalaman langsung dalam praktik manajemen risiko sekaligus mengasah kemampuan analisis FTA dan pengolahan data di BP Batam. Kemudian untuk dari pihak BP Batam, kerja praktik ini membantu mempercepat penyusunan risk register 2026 serta menghasilkan dokumentasi proses bisnis dalam format BPMN. Dan bagi Universitas Telkom sendiri, ini menjadi sarana penguatan kerjasama institusi sekaligus referensi akademik di bidang manajemen risiko sektor publik. Baik. Kemudian landasan teori. Sebelum masuk ke metodologi, saya ingin menjelaskan 3 konsep dasar yang menjadi landasan teori dalam laporan ini. Yang pertama dari risk register. Risk register merupakan dokumen terstruktur yang memuat daftar risiko lengkap dengan penyebab, dampak, level risiko, risk owner, kemudian ada RTP atau rencana tindak pengendalian. Kemudian yang kedua adalah FOTRI analysis dengan metode deductive top down yang menguraikan top event menjadi intermediate event dan basic event melalui gerbang logika and dan or. Yang ketiga adalah IQ dan Workin, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja. Saya juga membedakan antara risiko inherent, yaitu tingkat risiko yang melekat sebelum ada pengendalian, dengan risiko residual, yaitu risiko setelah efektivitas pengendalian diperhitungkan. Keduanya dipetakan menggunakan metric heat maps yang mengkomunikasikan skala likelihood dan impact. Kemudian masuk ke metodologi. Dalam menyusun risk register tahun 2026, saya mengikuti 6 tahapan metodologi. Tahap pertama adalah penetapan konteks, yaitu menelaah 7 indikator kinerja utama atau yang bisa kita kenal dengan KPI dalam dokumen Perkin BP Batam sebagai acuan sasaran. Kemudian tahap kedua adalah identifikasi top event, yaitu menetapkan kejadian risiko utama pada masing-masing dimensi, praktik korupsi, dan kegagalan kemitraan. Tahap ketiga ada fault tree, ini mana saya menguraikan top event menjadi intermediate event, dan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada tahap validasi risk owner. Nah, di sini sangat krusial karena risk owner sendiri itu memegang kendali yang lumayan besar pada efektivitas risiko di suatu perusahaan, karena risk owner sendiri harus memiliki wewenang serta kendali atas risiko mereka. Kemudian pada tahap penilaian risiko, kita berdiskusi dengan pihak-pihak terkait atau shareholder untuk menetapkan kriteria atau risk appetite ataupun ada risk tolerance dari BP Batam. Kemudian tahap terakhir yaitu adalah penyusunan RTP atau rencana tindak pengendalian, di mana kita merumuskan langkah mitigasi berdasarkan basic event yang teridentifikasi. Nah, ini adalah hasil FOTRI risiko korupsi dan kemitraan yang saya cuplik dari Excel saya. Ya, ini adalah hasil konkret dari penerapan FTA yang saya lakukan. Untuk dimensi risiko korupsi, top event adalah praktik korupsi.
dalam proses bisnis, yang diuraikan menjadi intermediate event berupa penyalahgunaan wewenang dalam perizinan atau lelang dan intervensi kepentingan pihak eksternal. Basic eventnya mencakup lemahnya segregation of duties, kemudian ada minimnya transparansi pengadaan dan rendahnya efektivitas whistleblowing system pada institusi. Kemudian untuk dimensi risiko kemitraan, top eventnya adalah kegagalan pengolahan kemitraan itu sendiri dengan intermediate event berupa one prestasi mitra dan ketidaksesuaian output dengan perjanjian kerjasama. Basic eventnya meliputi lemahnya due diligence calon mitra, minimnya klausul mitigasi risiko, serta lemahnya monitoring dan evaluasi mitra. Nah, pada tahap penilaian risiko inherent dan residual, setelah akal penyebabnya teridentifikasi lewat FTA, saya menilai tingkat risiko menggunakan metrik heat map dengan skala likelihood 1-5 dan impact 1-5 pula. Pada level inherent, kedua dimensi risiko ini berada pada level tinggi. Namun setelah mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang sudah berjalan, seperti kebijakan kode etik, sistem pengaduan, dan proses due diligence mitra, level turunnya sangat signifikan ke kategori sedang pada penilaian residual. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengendalian yang ada sudah memberikan efektivitas yang signifikan dengan menurunkan risiko ke level yang lebih rendah, sehingga rencana tindak pengendalian tambahan tetap diperlukan. Kemudian, selama pelaksanaan kerja praktik saya menghadapi beberapa kendala, diantaranya keterbatasan akses data historis kejadian risiko dan kompleksitas dalam menyusun fault tree untuk risiko yang sifatnya kualitatif. Untuk mengatasinya, saya melakukan diskusi intensif dengan risk owner guna melengkapi data kualitatif atau yang kita biasa kenal dengan metode Delphi method, serta menyederhanakan struktur fault tree pada level yang paling relevan dengan probes. Dari keseluruhan proses ini, saya menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama adalah Risk Register 2026 disusun mengacu 7 IQ dalam Perkin. Kemudian fokusnya pada dimensi risiko korupsi dan kemitraan yang berdampak signifikan pada tata kelola. Metode FTA terbukti menelusuri akar penyebab, ini untuk yang kedua, secara sistematis sehingga rencana tindak pengendalian lebih tepat sasaran. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kedua dimensi risiko pada level inherent tinggi turun ke level sedang pada residual. Mitigasi lanjutan tetap diperlukan di sini. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa saran bagi BP Batam dan Biro OKMR atau Organisasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Saya menyarankan pemutakhiran risk register secara berkala minimal tiap triwulan, serta mengingatkan dinamika risiko korupsi dan kemitraan yang terus berubah, serta penguatan dokumentasi digital agar proses FTA dapat direplikasi untuk dimensi risiko lainnya, karena saya percaya akan ada kesinambungan yang berkelanjutan antara kedua itu. Kemudian bagi Universitas Telkom, saya menyarankan penguatan pembekalan mahasiswa terkait metode analisis risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti FTA misalnya, sebelum penempatan kerja praktik, khususnya bagi mahasiswa yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun swasta. Dan bagi mahasiswa selanjutnya, saya menyarankan untuk mempersiapkan pemahaman awal mengenai proses bisnis instansi, serta keterampilan teknis seperti Excel, Word, dan PowerPoint sejak awal masa kerja praktik, karena itu sangat dibutuhkan. Ya. Demikian presentasi laporan kerja praktik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya siap menerima pertanyaan ataupun masukan dari hadirin sekalian. Akhir kata,
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.